Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 9, SMP, MTS, dan sederajat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep kekongruenan segitiga. Yang kedua, siswa dapat memahami syarat kekongruenan segitiga. Yang pertama, kita belajar konsep kekongruenan segitiga. Perhatikan gambar berikut. Dua segitiga dikatakan saling kongruen apabila memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Kemudian, syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini merupakan akibat dari sifat yang pertama. Karena sudut A sama dengan sudut D, maka berlaku di depan sudut yang sama besar, maka sisinya sama panjang. Harus digarisbawahi adik-adik, dua segitiga saling kongruen, maka di depan sudut yang sama besar, maka sisinya sama panjang. Karena sudut A sama dengan sudut D, maka depannya sama. Sudut A depannya sisi BC, sudut D depannya sisi EF. Jadi BC sama dengan EF. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Sudut B depannya sisi AC, sudut E depannya sisi DF. Maka AC sama dengan DF. Kemudian yang ketiga, sudut C sama dengan sudut F, maka depannya sama. Berarti sudut C depannya AB, sudut F depannya DE, maka AB sama dengan DE. Ini yang perlu digarisbawahi, sifat kekongruenan. Di depan sudut yang sama besar, maka sisinya sama panjang. Kemudian dibalik, di depan sisi yang sama panjang, maka sudutnya juga sama besar. Contoh soal, perhatikan gambar. Tentukan panjang KM. Kemudian yang kedua, jika sudut K sama dengan 3x min 2 derajat, tentukan nilai X. Jelas diketahui sudut L sama dengan sudut C, dikasih tanda lingkaran. Maka di depan sudut yang sama besar, sisinya sama panjang. Sudut L depannya sisi KM sama dengan sudut C depannya sisi AB. Jadi KM sama dengan AB. Ekuivalen KM sama dengan AB diketahui 12 cm. Kemudian kita mencari nilai X. Jelas, sudut K sama dengan sudut B. Kenapa? Karena sama-sama di depan sisi yang sama panjang, yaitu 7 cm. Di depan sisi yang sama panjang, maka sudutnya sama besar. Berarti sudut K sama dengan ini sudut B. Sudut K kita masukkan 3x min 2 sama dengan sudut B 40 derajat. Ini 40. Ekuivalen kita selesaikan. Berarti 3x sama dengan 40 ditambah 2. Ekuivalen 3x sama dengan 40 tambah 2 42. Ekuivalen kita bagi 3. X sama dengan 14. Jadi adik-adik, X ketemunya 14.
Syarat kekongruenan segitiga. Perhatikan gambar berikut. Dua segitiga saling kongruen apabila memenuhi sifat yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Contoh ini, tunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita harus bisa menunjukkan ketiga sisinya sama panjang. Yang pertama, AB sama dengan DE, diketahui. Kemudian BC sama dengan EF, diketahui. Dan yang ketiga, AC sama dengan DF. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF karena memenuhi ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi, urut ya. Sisi, kemudian ini sisi, yang ketiga juga sisinya sama panjang. Kemudian syarat yang kedua, dua segitiga saling kongruen apabila memenuhi sisi sudut sisi, yaitu sudut yang sama diapit oleh dua sisi yang sama panjang yang bersesuaian. Contoh ini, tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita harus menunjukkan ini, sisi sudut sisi. Yang pertama, diketahui AB sama dengan DE. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Sudut ABC sama dengan sudut DEF. Dan yang ketiga, sisi BC sama dengan sisi EF. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, memenuhi aturan sisi sudut sisi. Perhatikan, sisinya sama, sudutnya sama besar, sisi yang ketiga juga sama panjang. Kemudian syarat berikutnya, dua segitiga saling kongruen apabila memenuhi syarat sudut sisi sudut. Sisi yang sama panjang diapit oleh dua sudut yang bersesuaian yang besarnya sama. Tunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang pertama, sudut BAC sama dengan sudut EDF. Ini yang saya kasih tanda X, sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sisi AB sama dengan sisi DE, diketahui. Dan yang ketiga ini yang saya beri tanda lingkaran, sudut ABC sama dengan sudut DEF. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, memenuhi aturan sudut sisi sudut. Perhatikan, sudutnya sama besar, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Yang A, tunjukkan bahwa segitiga BCD kongruen dengan segitiga DEF. Kemudian yang B, tentukan luas segitiga ADF. Ini ya, BCD kongruen dengan segitiga DEF. Untuk membuktikan dua segitiga saling kongruen, kita harus membuktikan dengan minimal salah satu syarat tadi, yaitu bisa sisi ketiga sisinya sama panjang, atau sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut. Kita pilih mana yang kita gunakan. Untuk kasus soal ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diketahui sudut BDC sama dengan sudut EDF. Ini ya, BCD ini dengan EDF. Alasannya bertolak belakang. Kita kasih tanda X. Yang X ini sudut bertolak belakang. Kemudian BD sama dengan DF. Alasannya diketahui yaitu 26 cm. Kemudian yang ketiga,
sudut CBD sama dengan sudut DFE. Alasannya sudut dalam berseberangan. Saya kasih tanda lingkaran. Jadi segitiga BCD kongruen dengan segitiga DEF memenuhi syarat ini sudut, sisi, sudut. Apa ya? Sudut, sisi, sudut. Jadi segitiga BCD ini kongruen dengan segitiga DEF. Karena kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian nanti sama panjang. BC 24, maka EF nanti 24 cm. Kemudian yang B, tentukan luas segitiga ADF. ADF. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AD, tingginya EF. Kita tulis. Luas segitiga ADF sama dengan setengah kali alasnya AD, tingginya EF. EF tadi diketahui 24, tetapi AD belum diketahui. Untuk mencari AD, kita harus mencari AC dikurangi CD. Oke, yang pertama kita mencari AC. Perhatikan segitiga ABC, segitiga siku-siku. Kita gunakan Pythagoras, berarti AC kuadrat sama dengan 51 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan akar 2601 dikurangi 576 sama dengan 2601 dikurangi 576 isinya 2025 di akar sama dengan 45. Jadi panjang AC sama dengan 45 cm. Kemudian kita mencari panjang CD, sama yaitu menggunakan hukum Pythagoras. Maka CD sama dengan akar 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat 676 dikurangi 24 kuadrat 576. CD sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang CD sama dengan 10 cm. Kita mencari AD. AD sama dengan panjang AC dikurangi panjang CD sama dengan 45 dikurangi 10 sama dengan 35. Kita selesaikan. Luas segitiga ADF sama dengan setengah kali AD kali EF sama dengan setengah. AD sudah kita temukan yaitu 35 dan panjang EF 24 karena EF sama dengan BC. Kita hitung sama dengan 420 cm. Jadi luas segitiga ADF adalah 420 cm. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Berapa banyak pasangan segitiga yang kongruen? Kita selesaikan. Kita hitung dari segitiga yang kecil terlebih dahulu. Segitiga CBF yang ini kongruen dengan segitiga CDF. Kemudian yang kedua, segitiga ABF yang ini kongruen dengan segitiga EDF. Yang ketiga, segitiga ACF berarti ini sama dengan kongruen dengan segitiga ECF. Dan yang keempat, segitiga ACD ini kongruen dengan segitiga ECB. Jadi ada 4 pasang segitiga yang saling kongruen. Sekian adik-adik penjelasan dari saya. Jangan lupa videonya di like, komen yang positif, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kemudian apabila bermanfaat, silakan video ini di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.